Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Songgo, Bapak Marjono SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Songgo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bersama mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu Guru, rasa syukur dan rasa terima kasih yang tidak terkira saya haturkan kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk belajar bersama Bapak Ibu. Belajar mengenai penumbuhan budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum kita mulai, perlu saya haturkan bahwa berdirinya saya di depan itu bukan berarti saya yang paling pintar ya Bapak Ibu, atau saya sok menggurui, itu bukan. Hanya saja mungkin saya yang mendapat kesempatan lebih dulu untuk mempelajari materi ini dari program guru penggerak yang saya ikuti. Untuk itu Bapak Ibu, tidak henti-hentinya saya menyemangati ya, Bapak Ibu Guru semua yang sudah mendapat panggilan di SIM PKB-nya masing-masing, monggo Bapak Ibu mendaftar guru penggerak. Insya Allah akan banyak ilmu yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Dan jangan takut, insya Allah tugas-tugasnya itu juga masih bisa dikerjakan. Yang terpenting mau berusaha Bapak Ibu. Dan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru di SD tercinta di SDN Songgo. Semoga apa yang saya dapat bagikan nanti dapat diterima dengan baik dan semoga dapat bermanfaat ke depannya, terutama untuk mendukung dari kemajuan dari sekolah kita tercinta ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja nih Bapak Ibu. Kegiatan pada siang hari ini sekaligus sebagai aksi nyata dari tugas saya di modul 1.4. Dan di sini saya mengambil judul dalam tugas saya tersebut, dalam aksi nyata saya ini, yaitu penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Mungkin dari judulnya saja Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan ya di benak Bapak Ibu Guru mungkin. Apa itu budaya positif? Apa itu keyakinan kelas? Mungkin ada yang baru pertama kali mendengarnya, belum kenalan. Monggo kita kenalan Bapak Ibu. Kita mulai dengan pengertiannya dulu Bapak Ibu. Pengertian dari budaya positif. Apa tuh budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Begini Bapak Ibu, dalam suatu lembaga yaitu sekolah, itu kita kan pasti punya harapan, punya impian, punya tujuan. Dari peserta didik kita itu akan kita cetak menjadi generasi yang bagaimana. Nah, tujuan, harapan, impian kita itu kita rumuskan dalam yang namanya visi sekolah ya Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan untuk mewujudkan visi sekolah kita itu pasti ada kendala, tantangan ataupun hambatan Bapak Ibu. Terkadang putra-putri kita pasti menunjukkan atau pernah menunjukkan perilaku yang menurut kita atau yang sebenarnya itu kurang sesuai dengan yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya budaya positif itu ditumbuhkan di sekolah. Jadi dengan tujuan murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu mengapa budaya positif itu sangat penting ditumbuhkan di sekolah Bapak Ibu? Sekolah itu merupakan wadah yang membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak, baik secara akademik maupun non-akademik. Sehingga sekolah harus mampu mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Bapak Ibu, ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai pendidik itu punya kewajiban untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak tersebut. Dalam menumbuhkan budaya positif ini Bapak Ibu, itu guru itu memegang peranan yang sangat sentral, peranan yang utama Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru itu sebagai teladan bagi murid-muridnya, bagi anak didiknya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu dalam berperilaku, dalam bertutur kata. Nah, itu semua bisa dilihat, itu sebenarnya itu diamati oleh anak didik kita. Nggih. Nah, kita itu dalam setiap tingkah laku kita itu diamati. Jadi kita harus bisa jadi suri teladan yang baik. Kalau kita bisa menjadi suri teladan yang baik, maka itu akan mendukung dari proses penumbuhan budaya positif yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif, itu guru itu memang memegang peranan yang utama. Selain itu Bapak Ibu, guru itu kan sebagai pamong ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara di filosofi pendidikan, bahwa guru itu ibarat petani Bapak Ibu, ibarat petani. Jadi tumbuhlah padi menjadi padi, tidak mungkin padi tumbuh menjadi jagung. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu, jadi anak itu ibarat benih tadi, benih padi tadi, yang akan tumbuh sesuai kodratnya. Nah, kita sebagai pendidik itu berkewajiban untuk mengembangkan semua kodrat anak itu. Kalau Pak Tani itu menanam padi, dia kan akan menyiraminya tiap hari, memberi pupuk, kemudian menyiangi rumput-rumput liar yang mengganggu, seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, itu sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kita itu berkewajiban untuk menumbuhkan segala potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Kita dukung, kita kembangkan agar mereka dapat menjadi ini tadi Bapak Ibu, menjadi pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab, dan juga bisa menjadi generasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zamannya Bapak Ibu. Jadi konsepnya kan dalam zaman setiap
setiap periodenya. Zaman itu kan pasti berubah nih Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita itu zaman dulu dengan zaman yang sekarang itu juga berbeda, kan berubah nih. Nah, untuk itu seorang guru itu ya harus mau nggak mau harus belajar untuk mengupgrade ilmu, mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bisa membersamai anak didiknya Bapak Ibu. Untuk bisa membersamai anak didiknya, bisa mencetak generasi yang sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan tuntutan zaman Bapak Ibu. Nah, dalam menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, itu ada 6 hal yang harus kita pahami dan kita pelajari Bapak Ibu. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk mempelajari ke-6 hal ini Bapak Ibu guru. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini akan sangat menarik tentang restitusi ini Bapak Ibu. Karena restitusi itu kita dikenalkan dengan suatu program disiplin positif dalam menangani anak yang melanggar Bapak Ibu. Pasti ya, setiap hari, setiap waktu akan ada aja ya anak-anak didik kita yang melakukan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai. Nah, untuk yang ketiga ini keyakinan kelas. Kita akan kenalan nanti dengan keyakinan kelas. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ini juga sangat menarik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam menghadapi anak didiknya yang melakukan penyimpangan itu tadi Bapak Ibu. Kemudian ya, ini dia segitiga restitusi. Ini tadi kita akan belajar tentang 3 langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam menangani siswanya yang melakukan perilaku yang menyimpang Bapak Ibu. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Kalau mungkin kita baru lihat kata disiplin itu aja mungkin yang terlintas itu peraturan, kepatuhan, tata tertib. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ini kita sedikit ringan dulu Bapak Ibu. Coba buka, maksudnya apa ini? Ini game Bapak Ibu, ini gamenya, permainan sederhana. Permainan sederhana ini akan kita mainkan selama 30 detik saja Bapak Ibu. Gimana aturan mainnya? Ini aturan mainnya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu guru mengepalkan salah satu tangannya. Jadi tangan kanan, boleh tangan kiri Bapak Ibu. Monggo Pak Ji, monggo kepalkan dulu tangannya. Nah, bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu guru itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Mungkin meliputi sesuatu yang tentang kehidupan keluarga. Nah, dan tugas saya sudah ya Bapak Ibu, sudah mengepalkan tangannya. Nah, tugas saya adalah akan membujuk Bapak Ibu guru untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru semua. Oke, kita mulai. Nih, tolong Bapak Ibu guru kepalan tangannya itu apa sih yang jangan pegang di situ? Kenapa harus mengepalkan tangan? Buka aja lah. Nah, saya berusaha begitu. Saya berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Tetap di kepala atau membuka itu terserah Bapak Ibu guru ya. Nah, kita mulai. 30 detik dari sekarang ya. Pak Edi, kepalan tangannya dibuka boleh nggak? Boleh nggak? Oh enggak. Kenapa Pak? Ada sesuatu yang berat. Ada sesuatu yang menarik ya. Pak Edi imut loh. Kenapa nggak mau buka? Nggak akan saya lepas. Bu Yayu kencang sekali. Itu bagian apa itu? Kenapa? Tolong ya. Gini aja, saya punya uang 100.000 Bapak. Jika saya punya uang 100.000, saya berikan kepada
kepada Bapak Ibu guru yang mau membuka kepalan tangannya. Monggo. Ini saya udah ngepal, Pak. Oke, lalu bagaimana hasilnya? Nah, bagaimana hasilnya? Adakah Bapak Ibu guru yang mau membuka tadi kepalan tangannya? Tidak ada. Lalu apakah Bapak Ibu guru tetap menggenggam kepalan tangannya? Iya. Kenapa Bapak Ibu guru? Kenapa tadi? Pak Edi tadi kenapa? Karena ada suatu barang yang berharga. Karena ada sesuatu barang yang berharga menurut Pak Edi. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu guru dalam kegiatan ini tadi 30 detik yang sangat singkat itu tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup genggaman tangan Bapak Ibu guru tadi? Siapakah Bapak Ibu guru? Menurut jenengan siapa yang pegang kendali? Diri sendiri, betul sekali. Diri sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Kendali atau kontrol seseorang itu dipegang oleh dirinya sendiri. Nah, kenapa tuh saya kok mengajak Bapak Ibu guru tadi bermain ini? Kenapa? Karena kita akan mempelajari tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu guru. Siapakah Dr. William Glasser ini, Bapak Ibu? Dr. William Glasser ini adalah seorang pendidik sekaligus psikiater, Bapak Ibu. Nah, dia merumuskan sebuah teori yang disebut kontrol teori atau teori choice, Bapak Ibu. Nah, dalam teorinya tersebut, Dr. William Glasser berusaha meluruskan miskonsepsi yang selama ini terjadi, miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa saja itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, ini kita sering kita lakukan, kita merasa ini bahwa kita merasa kita itu sudah bisa mengontrol murid kita, mengontrol perilaku mereka. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi, Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita mengontrol perilaku murid-murid kita, maka sesungguhnya murid-murid kita lah yang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, Bapak Ibu. Jadi bukan kita berhasil mengontrol murid-murid kita, bukan, tapi murid kita bersedia dirinya dia kontrol, atau dia bersedia gurunya mengontrol dari perilakunya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau yang bisa disebut bujukan itu sering kita lakukan nih Bapak Ibu, sering kita lakukan kepada anak didik kita. Pada dasarnya itu kurang efektif ternyata Bapak Ibu, dan kurang bermanfaat karena untuk jangka waktu yang lebih panjang, maka anak itu akan menyadari dan bisa jadi dia akan menolak penguatan positif yang kita berikan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga menurut Dr. William Glasser itu sebenarnya tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kritik dan membuat orang merasa bersalah, jika kita menggunakannya terus-menerus, itu akan membuat anak itu menjadi identitas yang gagal, Bapak Ibu. Dia akan merasa minder, rendah diri, dan merasa tidak berharga karena terus-terus merasa bersalah, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terkadang, ya bukan terkadang, sering ya kita lakukan. Kita merasa bahwa kita itu sebagai orang dewasa itu lebih tahu mana yang baik untuk anak didik kita, tanpa kita mengerti apa kemauan mereka, tanpa kita mau tahu dengan keinginan yang sebenarnya mereka inginkan atau pendapat mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita sering ada stimulus, ada respon. Nah, ini berusaha kita ubah kepada pendekatan teori kontrol. Seperti apa? Ini penjelasannya Bapak Ibu.
Stephen Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara berpikir tentang dunia, tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa ini maksudnya? Ini Bapak Ibu, penjelasannya di sini. Dari stimulus respon, kita berusaha alihkan pada teori kontrol, Bapak Ibu. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini kita sering memandang, kita itu sama kebutuhannya. Tapi yang sebenarnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Anak didik kita itu punya kebutuhan yang berbeda, tidak sama dengan kita. Nah, cenderung kita itu menyamakan gitu Bapak Ibu, menganggap bahwa sama, tapi sebenarnya mereka punya kebutuhannya sendiri. Dan kita kadang nggak mau tahu gitu Bapak Ibu. Ya kita belajar sedikit demi sedikit belajar. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita perlu memahami, karena setiap orang itu punya cara pandang sendiri-sendiri. Ada suatu masalah atau sesuatu hal sekecil apapun, ternyata setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Dan jangan kita paksakan untuk sama dengan kita. Nah ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selalu. Kenapa saya bilang selalu? Karena saya sendiri juga mengalaminya. Ketika anak didik kita menunjukkan perilaku yang buruk, kita langsung mencap dia ini, oh ini salah. Tanpa kita mau tahu apa tujuannya, apa alasannya. Kita ubah sedikit pelan, karena semua perilaku itu pada dasarnya memiliki tujuan, Bapak Ibu. Nah, selain itu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya itu salah, Bapak Ibu. Karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti permainan tadi, menggenggam tangan. Saya tidak bisa membuat Bapak Ibu guru membuka tangannya, membuka genggaman tangannya, tidak bisa. Karena kontrolnya ada di diri Bapak Ibu guru sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ayo kita ubah paradigma kita, cara berpikir kita, Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah biasanya ini kita lakukan, Bapak Ibu. Ketika kita sudah merasa bujukan yang kita berikan pada anak didik, kalau disabari, nggak manut, wis dihukum aja. Padahal sebenarnya dibutuhkan adalah kolaborasi, Bapak Ibu, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu kolaborasi? Kita perlu kerjasama, Bapak Ibu. Makanya nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Di situ adalah kerjasama antara guru dan murid dalam menyelesaikan permasalahan, suatu permasalahan, suatu tindakan anak didik yang menyimpang, Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang kalah ini selalu kita. Mungkin ada di mindset kita nih. Kita sebagai guru harus menang, anak didik itu kalah. Nah, itu jangan, Bapak Ibu. Kita coba ubah. Kita coba ubah sedikit demi sedikit, model berpikir menang-menang. Kita menang sebagai pendidik karena bisa membantu, memberi solusi kepada anak didik kita dari permasalahan mereka. Nah, anak didik juga menang karena dia merasa dibantu, tidak dipojokkan, tidak disalahkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi model berpikir menang-menang. Lanjut kita pelajari tentang makna kata disiplin. Nah, apa itu disiplin? Tadi sudah sempat saya singgung ya Bapak Ibu. Disiplin kalau kita dengar itu pasti yang terbayang peraturan, tata tertib
Tuhan, hukuman, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini. Konteks pendidikan saat ini apa Bapak Ibu? Mengacu pada merdeka belajar ya Bapak Ibu. Maka syaratnya menurut Ki Hajar Dewantara harus ada disiplin yang kuat Bapak Ibu. Nah, disiplin yang dimaksud di sini bukan disiplin dengan aturan-peraturan, tapi disiplin diri, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri peserta didik. Jadi dia menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan kemauannya. Jadi ada dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, kita sebagai pendidik ini tugasnya menumbuhkan disiplin diri dalam diri anak didik kita. Tidak mudah, jelas, tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan mau mencoba. Ini pendapat dari Diana Gosling dalam bukunya Structuring School Discipline. Disiplin berarti disiplina, artinya belajar, atau disiplin yang berarti murid atau pengikut. Artinya untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kita paham. Betul. Kenapa? Karena sesuatu yang kita yakini. Nah, kalau kita yakin sesuatu tanpa disuruh pun kita akan melaksanakannya. Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Nah, ini dia. Ini maksudnya. Jadi kita tanamkan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebaikan pada diri anak didik kita. Yang nilai-nilai tersebut diyakini bersama. Tidak instan Bapak Ibu, tidak instan. Untuk menumbuhkan nilai-nilai ini tidak bisa instan. Tapi kita harus terus-menerus berusaha. Kita ingatkan setiap hari, kita buat nanti yang namanya keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai tentang kebaikan Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, penting sekali ini Bapak Ibu, kita tumbuhkan bagaimana caranya anak didik kita itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Kita pelajari. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yakni dicapai setiap individu. Sifat-sifat positif manusia sangat banyak sekali nih Bapak Ibu. Kejujuran, apalagi Pak Edi, keadilan, tanggung jawab, disiplin itu juga termasuk sifat-sifat positif manusia. Nah, sifat-sifat positif manusia ini kemudian diakui secara universal, secara mendunia, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Makanya disebut nilai-nilai kebajikan universal. Ngerti Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku.
Ini penting Bapak Ibu, kita kenalkan tentang nilai-nilai kebajikan kepada anak didik kita, agar anak didik kita itu dalam berperilaku itu bisa mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan mereka masing-masing. Berat nih Bapak Ibu, berat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Coba dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini adalah pendapat para pakar pendidikan. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosni, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sedangkan baru Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Dian Gosni lagi mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Semuanya bermuara kepada tujuan mulia. Apa yang dimaksud di sini? Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai itu tadi loh, nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu sebagai tujuan dari setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita. Kita arahkan di sini ke nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Kita kenalkan tentang nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, ini ya, kalau dalam sekarang paradigma pendidikan saat ini, nilai-nilai kebajikan itu diharapkan akan tumbuh pada setiap anak didik di Indonesia yang dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Dirangkum dari sini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dimiliki oleh setiap anak didik Indonesia. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Monggo, jangan malu-malu Bapak Ibu. Semua sudah hafal ya tentang P3 profil pelajar Pancasila. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Ya Pak Edi mau senyum-senyum aja. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan yang diharapkan, karakter yang diharapkan dapat tumbuh pada setiap anak didik di Indonesia. Ini tugas kita Bapak Ibu. Nah, kita sampai ke materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Semakin menarik, tenang saja Bapak Ibu, semakin menarik materinya. Kita mulai dengan yang pertama, motivasi dasar manusia. Itu ada 3. Jadi dalam setiap tingkah laku, perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita, itu pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 motivasi. Ini menurut Dian Gosni dalam bukunya Restrukturing School Discipline. Motivasi yang pertama dari perilaku anak didik kita, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas kita Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, kita diharapkan bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu pada diri anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. Pada dasarnya ini maksudnya adalah bahwa dalam berperilaku itu menunjukkan motivasi yang berasal dari dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Jadi mereka bukan hanya untuk menghindari hukuman. Aku mengerjakan PR, aku rajin belajar biar nggak dihukum Pak Guru misalnya. Atau mungkin untuk mendapatkan
nanti dapat ranking misalnya, udah dapat ujian dari Pak Edi misalnya. Nah, seperti itu. Bukan hanya itu saja. Kita berusaha untuk anak didik kita itu punya motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu Guru. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan, ya kita tanamkan nilai-nilai yang mereka yakini pada diri peserta didik kita, Bapak Ibu Guru. Nah, coba ini saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu Guru. Menurut Bapak Ibu Guru, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Coba, motivasi yang mana, Bapak Ibu Guru? Menurut Bapak Ibu Guru, apakah yang pertama untuk menghindari hukuman, atau mungkin untuk mendapat imbalan atau penghargaan? Bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Adakah anak didik kita yang sudah memiliki motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu Guru? Sepertinya belum. Belum sepertinya. Ini tugas kita nih, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kebanyakan memang Bapak Ibu, jadi anak-anak itu cenderung ke motivasi yang pertama dan yang kedua. Aku biar nggak dihukum, aku biar dapat penghargaan, biar dapat pujian, biar dapat hadiah. Nah, seperti itu. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu Guru. Kita berusaha untuk agar anak didik kita mempunyai motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu Guru. Sekarang kita lanjut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan ini restitusi, apa itu ya? Saya baru pertama kenal ini, saya pertama dengar ini. Ya, kita kenalan, Bapak Ibu. Kita kenalan ya. Kita mulai. Jadi dalam menumbuhkan sikap disiplin, kita kenal hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Mungkin kalau untuk hukuman dan penghargaan itu sudah tidak asing ya, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk konsekuensi dan restitusi mungkin kita harus pelajari lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu Guru, hukuman. Dikatakan hukuman jika bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika seorang anak didik itu melakukan suatu pelanggaran, terus kita langsung diberi dia suatu tindakan tanpa terencana, tanpa adik kita tahu, itu dikatakan hukuman. Dan hukuman ini bersifat satu arah dari guru ke murid tanpa kesepakatan. Anak juga tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Wah, ini Bapak Ibu Guru, ternyata sangat-sangat mengerikan ya. Ternyata anak tersakiti, hati-hati Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bukan hanya secara fisik. Ayo, kamu nggak mengerjakan PR, keluar sana, lari, keliling lapangan. Bukan hanya itu saja, tapi dengan kata-kata kita yang menyakitkan itu juga termasuk hukuman. Mohon Bapak Ibu Guru, kita introspeksi diri masing-masing ya Bapak Ibu Guru. Saya pun introspeksi Bapak Ibu Guru, bukan hanya jenengan, saya pun begitu. Ya, kita sama-sama belajar. Mari kita tinggalkan ini, tinggalkan, jangan sampai kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Begitu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu ciri-cirinya yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Anak tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data
yang umumnya dapat diukur. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau tadi hukuman itu secara sepihak dari guru ya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama antara guru dan murid. Jadi sebelum terjadi pelanggaran, guru dan murid itu sudah punya kesepakatan. Misalnya, kalau anak itu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Mungkin dengan dia harus mengerjakan PR-nya di waktu istirahat. Jadi anak itu akan kehilangan jam istirahatnya untuk mengerjakan PR yang tidak dia kerjakan, Bapak Ibu. Nah, benar ini tidak nyaman buat anak, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Ya, hanya pendek saja. Setelah itu dia bisa kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan penghargaan, Bapak Ibu? Apakah penghargaan ini juga efektif kita terapkan? Nah, ini menurut Albicom, ternyata penghargaan itu hampir sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Loh, kok bisa? Ini loh Bapak Ibu penjelasannya. Jadi menurut Albicom tadi, penghargaan itu punya dampak Bapak Ibu. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek Bapak Ibu, pemberian penghargaan itu memang bisa dikatakan efektif ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak cenderung akan berperilaku, menunjukkan perilaku yang sesuai kita harapkan. Tapi kalau penghargaan itu terus-menerus kita berikan lagi dan lagi, maka anak-anak itu akan cenderung ketergantungan Bapak Ibu. Dia akan ketergantungan dan akan kehilangan dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia menunjukkan perilaku itu berdasarkan mengharap penghargaan dari gurunya. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan tidak efektif jika dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan yang ini, penghargaan menghukum. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Jadi begini Bapak Ibu. Ketika suatu penghargaan itu diharapkan oleh seorang anak dan dia tidak mendapatkannya, maka dia sebenarnya merasa dihukum Bapak Ibu. Mungkin ini yang sama sekali belum pernah kita tahu tentang perasaan dari anak didik kita Bapak Ibu. Ketika mereka mengharapkan menjadi juara 1, ranking 1, dan ternyata dia tidak bisa mendapatkannya, mungkin di ranking 2 atau ranking 3, maka sebenarnya dia pasti merasa seperti dihukum Bapak Ibu. Nah ini kita tidak tahu, makanya sebenarnya saya sangat setuju sekali dengan kebijakan yang dulu bahwa rankingan itu dihapus. Itu sebenarnya saya sangat setuju sekali, jauh sebelum saya mempelajari materi ini Bapak Ibu. Kemudian motivasi dari dalam atau intrinsik. Penghargaan itu menghalangi atau menghilangkan motivasi dari dalam atau intrinsik. Karena tadi penghargaan yang terus menerus, maka anak itu akan melakukan suatu tindakan atau menunjukkan perilaku bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi berdasarkan mengharapkan penghargaan yang diberikan. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, kita kenalan dengan restitusi Bapak Ibu. Restitusi untuk menumbuhkan budaya positif. Apa itu restitusi? Ini Bapak Ibu. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tentunya dengan karakter yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi itu, tugas seorang guru adalah mengajak
yang melakukan pelanggaran atau membuat kesalahan, menunjukkan perilaku yang menyimpang untuk bisa menyadari kesalahannya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dia sadar, dia akan menemukan solusi untuk permasalahannya ini. Oh, bagaimana seharusnya saya bertindak? Bagaimana seharusnya saya menjadi orang seperti apa? Bagaimana seharusnya saya memperlakukan orang lain? Apakah tindakan saya itu merugikan orang lain? Nah, di situ Bapak Ibu, dengan restitusi kita bisa membantu anak didik kita untuk mencari solusi dari masalahnya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi itu sangat banyak Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan kita yang memaksa, tapi kita memberikan tawaran-tawaran. Bagaimana kalian bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia akan belajar bagaimana menjadi diri yang lebih baik yang diinginkan. Bagaimana dia akan belajar memperlakukan orang lain itu yang baik itu bagaimana. Dia akan mempelajari ini dengan restitusi Bapak Ibu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita memperbaiki karakternya Bapak Ibu, agar anak tersebut memiliki karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kalau karakternya sudah kita perbaiki, maka dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tentu saja dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu, sedikit penjelasan lagi untuk lebih menambah pemahaman tentang restitusi. Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi bukan untuk menyenangkan gurunya. Dia seharusnya kamu harus bagaimana, misalnya ditanya seperti itu. Oh, saya harus begini untuk menyenangkan gurunya, bukan itu. Penekanannya bukan itu. Tetapi tujuannya adalah anak tersebut dapat menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kembali lagi kita perlu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak didik kita Bapak Ibu. Penerapan restitusi diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, motivasi internal pada diri murid. Demikian Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Kembali lagi nih Bapak Ibu, penekanannya pada nilai-nilai kebaikan. Karena kalau di dalam diri anak didik kita itu sudah tumbuh nilai-nilai kebaikan yang diyakini, maka itu akan menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik untuk berbuat yang lebih baik Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, sesuai dengan judul yang saya angkat di Bapak Ibu, yaitu dengan penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Lalu mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau selama ini yang kita tahu kan tentang peraturan ya Bapak Ibu, tentang peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Kenapa harus dirubah? Nah, ini Bapak Ibu, menurut penelitian para ahli, yang pertama menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau keyakinan itu sudah ada
sendiri Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Betul pembuatan ini? Betul ya Bapak Ibu. Coba jenengan cermati. Kalau sudah yakin di dalam diri, pasti kita tanpa disuruh pun mau melakukannya. Betul pembuatan? Betul. Seperti mungkin kalau kita mau bepergian jauh Bapak Ibu harus pakai helm, bawa surat-surat, terutama pakai helm. Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Kan untuk menjaga keselamatan. Jadi bukan ya Bapak Ibu, bukan untuk menghindari polisi ya. Nah, kalau untuk menghindari polisi tujuannya itu berarti masih motivasinya masih ekstrinsik ya, masih ekstrinsik karena takut polisi gitu. Itu belum punya motivasi intrinsik atau motivasi internal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tujuan dari penggunaan helm itu adalah untuk melindungi diri kita. Nah, itu seharusnya seperti itu. Kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik dan yakin akan nilai-nilai keselamatan dengan salah satu caranya dengan memakai helm tersebut tadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Karena diterapkan di lingkungan kelas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kelas tersebut Bapak Ibu, sesuai dengan anak didiknya. Sasarannya mau kemana, keyakinannya mau diarahkan kemana, itu kan beda-beda Bapak Ibu. Anak kelas 1 sama kelas 5 beda. Masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kelas itu beda, maka keyakinan kelasnya juga bisa berbeda Bapak Ibu. Nah, semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini tetap harus ditinjau kembali Bapak Ibu. Bagaimana, apakah ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditingkatkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid di kertas besar. Kemudian mengganti kalimat-kalimat yang masih dalam bentuk negatif menjadi positif Bapak Ibu. Setelah itu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya begini Bapak Ibu. Di situ mungkin anak menuliskan tidak boleh berlarian di dalam kelas. Nah, kita ganti dengan kalimat yang positif, berjalan di dalam kelas. Mendengarkan guru berarti artinya tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan, tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh ngobrol sendiri. Kemudian datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu artinya tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu semua berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu untuk saling menghormati. Jadi kita bisa menuliskan di keyakinan kelasnya itu saling menghormati. Lah, kegiatannya itu bisa kita jelaskan seperti itu tadi. Jika guru menjelaskan, tidak boleh ramai sendiri. Kemudian tidak boleh terlambat ke sekolah, dan tidak boleh berlarian ataupun bermain di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, hanya sekitar 3-7 keyakinan saja. Kalau terlalu banyak maka akan sulit diingat nih Bapak Ibu, dan akibatnya akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi sedikit saja, tapi dari keyakinan yang sedikit itu sudah mencakup hal-hal yang kita inginkan, perubahan-perubahan positif yang kita inginkan dari anak didik kita. Kemudian guru dan murid menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas itu selesai dibentuk Bapak Ibu, kemudian ditandatangani oleh semua warga kelas Bapak Ibu, termasuk
termasuk gurunya. Keyakinan kelas seandainya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Bapak Ibu, ini sebenarnya di kelas 3 itu sudah saya laksanakan Bapak Ibu, sudah saya bentuk keyakinan kelas. Nah, nanti insya Allah di akhir nanti akan saya bagikan, akan saya share, kita saling diskusi ya, saling sharing aja nanti sebagai contoh untuk prosedur dari pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh-contoh keyakinan kelas. Kita sesuaikan dengan anak didiknya Bapak Ibu, kalimatnya kita sesuaikan dengan anak didiknya. Kalau kelas 1 terus terang ya Bapak Ibu, anak-anaknya dia belum terlalu paham, kalau kalimatnya terlalu rumit, jadi kalimatnya yang sederhana saja. Nah, untuk kelas 5, kelas 7 ini lebih kompleks ya, karena ini sudah SMP ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalimatnya bisa lebih kompleks begitu. Gitu Bapak Ibu. Bisa disesuaikan ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang keempat Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Itu dibedakan menjadi 5 Bapak Ibu. Apa saja? Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini meliputi kebutuhan fisiologis Bapak Ibu. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup seperti makan, minum, rumah, kesehatan, seperti itu Bapak Ibu, rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan yang bertahan untuk kehidupannya Bapak Ibu, yang meliputi untuk kehidupannya, untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, love dan belonging. Ini meliputi kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu, diterima oleh kelompoknya, mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari gurunya, dari temannya, bahkan juga dari binatang peliharaannya. Nah, mereka bisa mengungkapkan perasaan sayangnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini kebebasan atau freedom. Ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan atau mempunyai pilihan Bapak Ibu, untuk memilih tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun, meliputi kebutuhan untuk merasa senang, merasa gembira, tertawa, bermain, melakukan hobi yang mereka sukai, rekreasi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kebutuhan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini Bapak Ibu meliputi pengakuan, kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya, potensinya, prestasinya. Aku loh, udah gitu biasanya anak-anaknya. Aku loh pemimpinmu. Aku loh yang berkuasa di sini. Nah, ini berarti kebutuhannya ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kebutuhan kekuasaan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu kita sadari, perlu kita pahami, terkadang anak didik kita itu menunjukkan perilaku yang mungkin menyimpang atau melakukan suatu pelanggaran. Itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mungkin saja di rumah atau di lingkungannya itu kurang terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin kita anak itu terlalu menunjukkan perilaku yang tidak seharusnya. Nah, seperti contohnya mungkin di dalam kelas pasti ada anak yang selalu cari perhatian sama gurunya. Ya, menunjukkan perilaku gurunya tidak memperhatikan, dia cenderung menunjukkan perilaku yang menyimpang. Seperti contohnya disuruh nulis nggak mau. Nah, kemudian malah sembunyi bawah meja, atau mungkin malah berjalan aja terus nggak mau diam. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa?
keluarganya atau di lingkungan rumahnya itu dia masih merasakan bahwa itu kurang Bapak Ibu. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mencoba untuk bisa memenuhi kebutuhan itu Bapak Ibu. Ya, memang harus sabar nih Bapak Ibu menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita itu sayang sama dia. Kita tunjukkan bahwa kita itu cinta sama dia Bapak Ibu. Kita menyayanginya, kita bimbing dia dengan sabar gitu Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang di kelas itu sok jagoan, sok menguasai temannya, merentah-merentah. Nah, itu mungkin saja dia ingin ini kebutuhan tentang kekuasaan dia Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan dia ingin diakui kemampuannya, potensinya. Aku loh di sini yang paling pintar, aku loh di sini yang berkuasa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru kalau ada anak seperti itu Bapak Ibu? Ya, kita harus lakukan pendekatan Bapak Ibu, pendekatan secara internal kepada anak tersebut. Kita beri dia pemahaman Bapak Ibu bahwa kebutuhan dasarnya itu jangan sampai merusak atau menghalangi atau merugikan kebutuhan dasar dari anak didik yang lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi yang dapat diambil oleh seorang guru ketika anak didiknya sedang melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser dan Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini maksudnya melakukan kontrol atas perilaku dari anak didiknya. Kalau orang tua dalam perilaku anak-anaknya Bapak Ibu. Apa saja kelima posisi kontrol tersebut? Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Kita pelajari satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum, hukuman fisik ataupun verbal. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa hukuman itu tidak hanya berupa fisik, tapi juga berupa verbal atau kata-kata Bapak Ibu. Nah, nada suaranya keras. Seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Nada suaranya keras, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir Bapak Ibu. Hati-hati, ternyata menyindir itu juga hukuman ternyata. Wow. Dampaknya apa dampaknya Bapak Ibu? Apakah setelah dihukum anak akan menjadi penurut, akan menunjukkan perilaku yang kita harapkan? Belum tentu Bapak Ibu. Ternyata dampaknya anak justru menunjukkan perilaku yang agresif. Bisa juga menjadi pendendam. Wah, ini Pak Edi hukum aku ini. Awas nanti ya, pulang sekolah. Nah, pendendam Bapak Ibu. Contoh Pak Edi ya. Nah, kemudian kita masuk ke posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Jujur Bapak Ibu guru, ini posisi kontrol ini sering sekali saya lakukan Bapak Ibu. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya sering sekali membuat anak itu merasa bersalah. Di situ saya mengharapkan akan ada perubahan dari karakter yang ditunjukkan oleh anak didik saya itu, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata zong ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nada suaranya lembut, ya betul Bapak Ibu, saya lembut kalau bicara gitu. Nah, saya lembut, nada suaranya lembut. Tapi apa? Di nada suara yang lembut tersebut menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, dampaknya apa? Ternyata dampaknya sangat mengerikan Bapak Ibu. Anak akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan merasa tidak berharga Bapak Ibu. Nah, ini ya, setelah mempelajari materi ini Bapak Ibu, saya berjanji dalam diri saya sendiri Bapak Ibu, bahwa saya akan belajar untuk tidak lagi
teman tidak menyakiti murid. Begitu Bapak Ibu. Nah, melakukan pendekatan persuasi, membujuk berupa bujukan. Nada suaranya santai, cenderung bercanda. Kamu ini setiap hari nggak kerjaan PR dok. Gimana sih kamu? Besok kerjakan ya. Demi ibu loh, ya kerjakan loh. Jangan lupa lagi. Nada suaranya gitu Bapak Ibu, santai, bercanda seperti itu. Kamu ini ada-ada saja, selalu saja nggak kerjakan PR. Sebenarnya kemana tuh kamu kemarin? Tidur, waduh tiap hari kok tidur. Gitu Bapak Ibu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya anak akan ketergantungan pada guru, tidak mandiri, dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ternyata dengan posisi teman juga masih kurang efektif ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi kontrol pemantau. Sebagai pemantau, Bapak Ibu guru berpatokan pada catatan atau data, memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Sebagai pemantau, ini nada suara dari Bapak Ibu guru itu tenang, datar, tidak ada guyonan, tapi juga tidak menghukum Bapak Ibu, tidak teriak-teriak, tidak menghardik, tidak, tapi tenang, cenderung tenang Bapak Ibu. Nah, dampaknya apa? Anak cenderung menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Jadi kalau dia menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan yang diharapkan, saya dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru, saya tidak mendapat hukuman. Begitu Bapak Ibu dampaknya. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, seorang pendidik ini diharapkan untuk bisa mengambil posisi kontrol yang ini Bapak Ibu sebagai manajer. Tidak mudah sebenarnya, memang, tapi kita tidak boleh putus asa, harus berusaha dan belajar Bapak Ibu. Saya pun juga belajar. Di posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, tidak langsung kita beri stempel, kamu anak nakal. Tidak. Tapi kita ajak anak itu. Kita ajak untuk berbuat sesuatu. Berbuat apa? Ya, kita ajak anak itu untuk bisa menyadari kesalahannya, untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, di situ dijelaskan, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini nanti Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer itu dikaitkan dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi seorang guru dalam menangani muridnya yang melakukan pelanggaran atau menunjukkan perilaku yang menyimpang akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer ini. Nah, kemudian dilakukan dengan menerapkan restitusi. Dampaknya anak dapat mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau anak kita sudah bisa mengevaluasi dirinya sendiri, ini akan sangat membantu kita ya Bapak Ibu. Otomatis dia tidak akan mau lagi untuk mengulangi kesalahan yang dia lakukan Bapak Ibu. Karena dia sudah menyadari, sudah bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Anak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi yang ke-6, materi segitiga restitusi. Kalau tadi kan masih tentang pengertiannya nih Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini itu adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah dalam menjalankan restitusi itu sendiri. Disebut dengan segitiga restitusi. Apa saja? Nah, sebelum ke situ, coba Bapak Ibu guru kita refleksi sejenak ya. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Apa langkah yang akan kita ambil? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Monggo direfleksi, diintrospeksi dirinya masing-masing Bapak Ibu, termasuk saya nih. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, ini diulangi lagi dalam pengertian dari restitusi. Jadi karakter yang diharapkan, karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik, Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu dalam menerapkan restitusi. Yang pertama di garis yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ketika anak didik kita itu melakukan suatu pelanggaran, maka itu sebenarnya identitas dia adalah identitas yang gagal Bapak Ibu. Nah, kita stabilkan, kita angkat identitasnya agar stabil lagi, tidak down seperti itu kata untuk lebih mudahnya dimengerti Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita beri pemahaman Bapak Ibu kepada anak didik kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita beri pemahaman seperti itu. Kamu tadi seperti misalnya ada anak yang marah-marah, oke, kita panggil, kemudian kita stabilkan identitasnya. Iya, oke, kamu tenang dulu. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, karena berbuat salah itu manusiawi. Oke, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bu guru pun dulu juga pernah melakukan kesalahan, karena berbuat salah itu manusiawi. Kita stabilkan identitasnya dengan seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu kita validasi tindakannya yang salah itu tadi. Bagaimana caranya? Nah, kita tanyakan tujuan atau alasan dari anak didik kita itu yang melakukan pelanggaran itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Biarkan dia bercerita Bapak Ibu. Biarkan dia mengeluarkan undang-undangnya. Nah, setelah itu kita bisa tanyakan, mungkin ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tidak dengan marah-marah, tidak dengan mukul teman. Nah, mungkin ada cara lain yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan, yang lebih baik daripada menyakiti orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita hubungkan kembali dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh anak didik kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita perlu membangkitkan atau menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi keyakinan dari anak didik kita. Salah satunya dengan kita bisa membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan. Kalau kamu melakukan tindakan seperti itu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, dia akan mengintrospeksi dirinya. Apa menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini? Kita bisa bertanya seperti itu. Oh iya, dia akan sadar. Oh iya, tidak Bu. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah dia menyadari, kira-kira kalau kamu misalnya murid yang sering marah-marah ini, kira-kira kalau kamu bisa menahan emosimu, kamu akan jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini akan membantu anak didik kita untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk menerapkan segitiga restitusi ini perlu dibentuk dulu keyakinan-keyakinan yang ditumbuhkan dalam diri anak didik kita. Salah satu caranya kita bisa dengan membuat atau membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini akan sekedar saya sharing tentang keyakinan kelas yang sudah saya terapkan atau saya bentuk dari di kelas 3 Bapak Ibu. Nah, ini ketika saya membuka pembelajaran. Setelah itu saya memberi pemahaman tentang apa itu keyakinan. Kemudian saya tujukan untuk membentuk atau memberi pemahaman kepada peserta didik ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, langkah
selanjutnya saya meminta kepada anak didik itu menuliskan mengenai keyakinan-keyakinan kelas yang diharapkan ada di kelas 3. Nah, saya membagikan kertas-kertas kecil seperti itu. Kemudian anak-anak menulis di kertas kecil yang sudah saya bagikan. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu setelah diberi pemahaman itu bisa menuliskan tentang keyakinan kelas, keyakinan-keyakinan yang mereka harapkan ada di kelasnya, ya. Kondisi kelasnya itu nyaman, senang, menyenangkan untuk belajar, Bapak Ibu. Kemudian setelah ditulis di kertas-kertas kecil itu, saya minta anak didik untuk menempelkannya di depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya ajak anak didik itu untuk mengevaluasi satu persatu. Ya. Nah, saling menghargai itu sudah ternyata setelah diberi pemahaman itu anak bisa menuliskan hal-hal yang di luar pemikiran saya. Saya sebelumnya itu, wah bisa nggak ya ini? Ternyata anak-anak bisa, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian anak-anak saya ajak untuk mengambil 4 saja dari keyakinan-keyakinan, kita simpulkan menjadi 4 keyakinan yang akan dijadikan keyakinan di kelas 3, Bapak Ibu. Nah, ini ketika saya menulis menjadi 4 keyakinan, karena banyak juga anak-anak itu yang menuliskan keyakinannya itu hampir sama, jadi saya simpulkan untuk menjadi 4 keyakinan saja. Karena memang keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak gitu, cukup 3 atau 7 gitu ya, sampai 7, tidak usah terlalu banyak. Ini saya mengambil 4 keyakinan, Bapak Ibu. Kemudian saya juga memberikan pemahaman, contoh-contoh kegiatan yang sesuai dengan keyakinan, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Bapak Ibu. Setelah itu saya memindahkan ini. Nah, ini keyakinan kelas itu sudah saya ganti di kertas yang lebih baik, kemudian ditandatangani oleh saya sendiri dan juga anak-anak, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sudah siap dan ditempel. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu. Dan saya siap sedia untuk membantu, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembentukan keyakinan kelas saya akan bersedia untuk membantu Bapak Ibu guru semua jika memang masih mengalami kendala nih, Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya alhamdulillah ini ternyata sudah selesai. Sudah, thank you Bapak Ibu, sudah terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa dapat dipahami oleh Bapak Ibu guru dan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sekolah kita tercinta ini. Nah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab nih sebentar. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan. Pak Edi kayaknya kok senyum-senyum. Ada pertanyaan Pak Edi? Monggo silakan. Kayaknya Bu Yuli ada? Oke. Monggo Bu Yuli. Pakai baca? Oh, baca sah. Oke, monggo. Jadi di kelas 1 itu ada satu anak yang belum bisa mandiri, maksudnya jadi waktu sekolah itu harus ditunggu, harus diantar, harus dilus-lus baru masuk kelas, nanti keluar lagi masuk lagi. Nah, seperti itu bagaimana caranya supaya baru masuk ya, Bu. supaya bisa mandiri, tidak ditunggu oleh anaknya lagi. Iya, kita semua tahu nih, memang di kelas 1 itu memang masih ada satu anak nih yang butuh penanganan khusus karena memang masih belum bisa lepas dari orang tuanya. Jadi ayahnya ikut menunggui gitu, Bapak Ibu. Itu terus terang kan mengganggu gitu, Bapak Ibu guru. Sangat mengganggu dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh gurunya. Gurunya siapa nih? Kelas 1. Begini, ini bukan saya sok menggurui, tapi saya hanya memberikan pendapat saya
saya Bapak Ibu. Jadi untuk menangani anak seperti ini Bapak Ibu, mungkin kita bisa menerapkan dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan kita harus melakukan assessment Bapak Ibu. Kita cari tahu tentang anak ini, apa yang dia suka, apa yang dia suka. Nah, dengan kita mengetahui apa yang dia suka dari anak ini, maka kita akan sedikit demi sedikit bisa menarik anak ini untuk masuk ke dunia kita. Kita harus bisa menarik anak ini untuk menyukai gurunya Bapak Ibu, untuk bisa merasa nyaman sama gurunya. Jangan merasa takut atau gimana. Karena anak itu menurut saya Bapak Ibu kalau masih membutuhkan orang tuanya di sekolah, mungkin dia belum merasa nyaman dengan lingkungan kelasnya, dengan gurunya. Pangapunten ini kita belajar bersama di sini, kita saling sharing. Ini menurut saya. Nah, mungkin syukur-syukur kalau dilaksanakan ya alhamdulillah. Kita lakukan assessment, kita cari tahu anak ini sukanya apa. Mungkin dia suka TikTok, nggak apa-apa, kita ajar TikTok kan Bapak Ibu. Loh, kok bisa loh? Bisa loh Bapak Ibu. Sekarang itu canggih sekali ya. TikTok itu sekarang jadi media pembelajaran loh Bapak Ibu. Bagaimana? Kita misalnya hafalan perkalian, kita ajar dengan TikTok. 1 kali 1 gini. Sama goyang-goyang di TikTok, nggak apa-apa. Anak itu akan senang, dia akan merasa nyaman. Nah, kalau dia sudah merasa senang, nyaman dengan gurunya, maka dia tidak akan butuh lagi orang tuanya di sini. Begitu Bapak Ibu, menurut saya. Semoga berkenan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang Pak Edi dari tadi sudah senyum-senyum. Monggo Pak Edi. Oh tidak, monggo penyanyi. Di kelas 5 itu kan ada anak yang mempunyai tingkat emosinya tinggi, katakan di atas rata-rata. Nah, itu bagaimana cara menghadapi murid yang mempunyai tingkat emosi yang tinggi seperti itu? Iya, memang kita tahu semuanya ada latar belakang dari anak ini, kenapa dia bisa memiliki temperamen yang begitu tinggi Bapak Ibu. Memang kalau menurut saya Bapak Ibu, untuk menghadapi anak seperti ini kita memang harus ekstra sabar ya Bapak Ibu. Kita harus ekstra sabar. Nah, dan tadi kan kita sudah berkenalan dengan yang namanya segitiga restitusi. Ayo kita terapkan Bapak Ibu. Kita terapkan untuk menolong anak ini. Tidak ada yang tidak mungkin sulit, mungkin karena kita belum pernah melakukannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya Bapak Ibu, kita terapkan segitiga restitusi ini. Nah, sedikit demi sedikit, insya Allah anak tersebut pasti akan menyadari bahwa tindakannya itu merugikan orang lain, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Sekali lagi, kita harus bangun dulu ya Bapak Ibu guru, bangun dulu, tumbuhkan dulu nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh anak didik kita Bapak Ibu. Dan dengan begitu diharapkan anak ini akan lebih bisa untuk mengontrol emosinya Bapak Ibu. Begitu kalau menurut saya ya, kita berusaha terapkan tentang segitiga restitusi yang baru saja kita pelajari. Tapi perlu Bapak Ibu pahami, semua tidak bisa instan. Semua tidak bisa satu kali restitusi terus anak ini berhasil. Tidak Bapak Ibu, maaf nih, memang tidak. Ini perlu saya sampaikan bahwa bahkan waktu kemarin di sharing praktik baik bersama guru di acara KGBN, komunitas guru belajar Nusantara Bapak Ibu. Di situ yang namanya Bu Tante itu berbagi sharing praktik baiknya dalam merestitusi anak didiknya. Dia butuh waktu 1 tahun Bapak Ibu. Dia butuh waktu 1 tahun untuk anak menikmati hasil dari restitusi yang dia lakukan pada anak didiknya itu. Ceritanya anak didiknya itu jarang masuk sekolah gitu Bapak Ibu. Mungkin keenakan nih karena kemarin waktu corona ini. Waktu corona itu jadi keenakan dia nggak mau masuk sekolah lagi. Waktu itu dari kelas 5 itu sudah mulai diadakan pendekatan
sebenarnya belum memahami tentang materi restitusi ini, tapi sebenarnya sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya saja tidak tahu urutannya begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang anak tersebut sudah kelas 6 dan Bu Tanti ini sudah mulai merasakan hasilnya. Ya, anak ini sudah tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia sudah mau sekolah, belajar, mengerjakan PR, mengerjakan tugas tanpa perlu disuruh lagi. Begitu Bapak Ibu. Kiranya begitu jawaban dari saya. Mudah-mudahan berkenan Bu Yayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru? Apa sudah cukup? Cukup, nggih? Cukup, nggih? Sudah cukup Pak Edi? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya aturkan atas waktunya disempatkan untuk acara di siang hari ini Bapak Ibu Guru. Ini sebelum saya tutup Bapak Ibu Guru, perlu saya sampaikan nih bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu. Perlu kerjasama, kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah. Kita itu kan tim Bapak Ibu. Kita itu di sini itu bekerja sebagai tim. Ibarat tubuh nih Bapak Ibu. Kalau mau jalan, apa bisa tangannya yang jalan? Apa bisa kepalanya saja yang jalan? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus bersama-sama. Kakinya jalan, tangannya jalan, badannya jalan, kepalanya juga jalan. Karena itu mari Bapak Ibu kita bangun komunikasi yang baik, kita bangun kolaborasi yang baik, kita bangun kerjasama yang baik dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SDN Songo Bapak Ibu. Kita jadikan SDN Songo ini sebagai sekolah yang merupakan rumah kedua bagi anak didik kita Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu waktu di sini itu merasa betah,